Kembalinya aktor Lee Min Ho setelah menyelesaikan wajib militer membuat penggemar penasaran dengan sinopsis The King Eternal Monarch. Pasalnya, drama ini adalah sambutan yang hangat untuk Min Ho kembali berakting. Dalam drama Korea ini, Min Ho berperan sebagai Lee Gun yang memimpin kerajaan Korea di dunia paralel. Pemain yang turut meramaikan drama ini adalah Kim Go Eun, artis yang dahulunya bermain di drama TVN Goblin. Sinopsis The King Eternal Monarch. Cerita The King Eternal Monarch dibuka dengan adegan pembunuhan Raja Korea, Lee Hu, sang putra mahkota Lee Gun yang berusia 8 tahun menyaksikan kejadian tersebut. Lee Lim berusaha membunuh putra mahkota, namun digagalkan oleh kedatangan seseorang yang misterius. Sebelum diselamatkan, putra mahkota memegang sebuah tanda pengenal bertuliskan Jong Tae-ul. Lee Lim berusaha dan berhasil kabur ke dunia paralel. Ia menemukan Republik Korea, sebuah negara yang menerapkan sistem berbeda dengan tempat asalnya. Di sana, ia menemukan orang-orang yang ia kenali, namun dengan kehidupan yang berbanding terbalik. Lalu, penonton dapat menyimpulkan bahwa setiap karakter masing-masing memiliki duplikat. Sedari awal, Lee Lim berkeinginan untuk memegang dunia di tangannya. Keinginan tersebut hampir sama seperti menjadi dewa atau pengusaha atas unsur-unsur kehidupan manusia. Pada sinopsis The King Eternal Monarch episode berikutnya, Lee Lim melakukan percobaan dengan menukar kehidupan manusia yang sengsara dengan cara membunuh duplikatnya yang memiliki kehidupan lebih baik di dunia paralel. Lee Gun, raja berkarisma dengan trauma masa kecil, sudah tak diragukan lagi. Min Ho cocok memainkan peran utama dengan latar belakang kaya raya dan bermartabat. Saat menjadi Raja Lee Gun, penonton merasakan puas dengan visual yang disajikan. Sebagai putra mahkota yang dinobatkan menjadi raja di usia muda, tugas pertama Lee Gun adalah memakamkan jenazah ayahnya. Lee Lim dianggap pengkhianat dan kematiannya dipalsukan, sehingga semua orang di kerajaan Korea mengira bahwa pengkhianat sudah mati. Lee Gun tumbuh menjadi sosok yang angkuh dan tidak suka disentuh orang lain. Dalam sinopsis The King Eternal Monarch, diketahui sikap tersebut didasari oleh kejadian traumatis yang saat ia hampir mati dibunuh. Ia merasa seperti dicekik orang apabila kerah bajunya terlalu sempit. Lee Gun juga selalu mengancam akan memenggal pengawal pribadinya, Jo Yoon, dan kepala pelayan istana No Ok Nam jika melakukan kesalahan. Pada suatu hari, Lee Gun secara tidak sengaja menemukan pintu ke dunia paralel. Meski sempat kebingungan, perlahan Lee Gun menyesuaikan diri dengan kehidupan Republik Korea yang tidak mengenali dirinya sebagai raja. Kejadian yang tidak disengaja itu mempertemukan dia dengan Jong Tae-ul, orang yang ia cari selama bertahun-tahun. Jong Tae-ul bagai Alice di dunia ajaib. Sinopsis The King Eternal Monarch selanjutnya bercerita tentang Jong Tae-ul adalah polisi yang menangkap Lee Gun karena menyebabkan keributan lalu lintas. Tae-ul membawa Lee Gun ke kantor polisi untuk diselidiki, tetapi tidak ada identitas atau sidik jari yang bisa menjelaskan dari mana Lee Gun berasal. Karena tidak cukup bukti, maka Lee Gun dibebaskan. Lee Gun berusaha meyakinkan Tae-ul untuk mempercayai keberadaan dunia paralel. Meski sempat menyangkal, namun segala informasi yang diberikan Lee Gun akhirnya membuat Tae-ul percaya dan bersedia ikut ke dunia paralel. Setelah mendatangi kerajaan Korea, Tae-ul kebingungan melihat Jo Young yang ia kenali sebagai Yoon Suk di dunianya. Bahkan Tae-ul khawatir tubuhnya membesar atau mengecil jika memakan sesuatu seperti Alice dalam kisah dongeng. Meski banyak netizen berpendapat penampilan Go Eun biasa-biasa saja dalam drama ini, tapi penulis Kim In Suk menyiapkan kejutan lain. Muncul karakter duplikat bernama Luna, seorang mantan narapidana. Teman Tae-ul, Myung Narim, peringatkan jika duplikat terlalu sering bertemu, maka salah satu harus musnah untuk menjaga keseimbangan. Pertanyaan yang muncul di sinopsis The King Eternal Monarch, siapakah yang akan terbunuh? Tunggu sinopsis selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.